Dari Jakarta ini sudah siap. Kita beri tepuk tangan dong untuk teman-teman kita dari Satya Bhinneka Jakarta. Dan inilah penampilan mereka. Selamat menyaksikan. Kepada guru yang terhormat, inilah penampilan dari perguruan Satya Bhinneka Jakarta. Ya, inilah penampilan dari perguruan Satya Bhinneka. Di suatu desa ada seorang pemuda yang sedang berlatih bela diri bernama Jaka Sembung. Dia berlatih dengan seorang guru di satu angin. Pada akhirnya Jaka Sembung diberikan sebuah pusaka, sebuah kuil, mendapatkan titah membela rakyat yang lemah. Hai muridku, sudah saatnya kau turun untuk membela rakyat yang lemah. Baik guru, aku akan melaksanakan titah. Di pasar pun datang bersama antek-antek untuk meminta upeti dari para pedagang. Karena upeti yang diminta oleh sang menir terlalu tinggi, maka para pedagang tidak sanggup untuk membayar. Antek-antek pun mengobrak abrik pasar dan terjadilah perlawanan oleh warga setempat. Jaka Sembung untuk menolong warga setempat. Jaka Sembung pun berkelahi hebat dengan antek-antek semua, dan akhirnya bertanya, "Kutunggu pembalasanku." Atas kejadian itu, warga meminta kepada Jaka Sembung untuk mengajarkan ilmu bela diri. Menir pun mengutus beberapa antek-anteknya untuk menyimpan sayembara yang berisi. Siapa orang yang dapat mengalahkan Jaka Sembung, akan saya beri imbalan 1 koin emas.
dari pendekar Gunung Kidul yang akan mengalahkan Jaka Sembuh. Lalu Kobar dan bersama antek-antek sang menir diajaklah dia untuk menemui sang Kobar bersama antek-antek sang menir mendatangi padepokan bela diri Jaka Sembuh dan mengobrak-abrik tempat tersebut. Karena Jaka Sembuh tidak ada, Kobar pun menculik Surti. Dan terjadilah perkelahian di padepokan Jaka Sembuh. Tiba-tiba Jaka Sembuh pun datang. Karena melihat kesah warga, dia pun melaporkan pada Jaka Sembuh bahwa Surti telah diculik oleh Kobar. Dan Jaka Sembuh pun mendatangi persembunyian Kobar untuk menyelamatkan Surti. Kobar, lepaskan Surti. Coba saja kalau kau bisa. Dan terjadilah perkelahian antara Kobar dan Jaka Sembuh. Kobar pun berhasil dikalahkan oleh Jaka Sembuh dan dibawa oleh antek-antek sang menir. Kemudian tersiar kabar bahwa Kobar telah dikalahkan oleh Jaka Sembuh dan membuat sang menir geram. Overdoble, dasar kalian orang-orang bodoh. Mengalahkan Jaka Sembuh saja tidak bisa. Kalau begitu, tarikan saya dukun sakti Mandraguna. Tidak lama kemudian datanglah seorang dukun sakti. Saya dukun sakti yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Saya perlu bukti. Diajaklah sang menir ke sebuah makam seorang pendekar. Ini adalah makam Ki Hitam yang pernah dikalahkan oleh Ki Sabu Angin, dan sekarang akan saya bangkitkan mayat ini. Ki Hitam bangkit, ia pun diperintahkan langsung oleh sang menir untuk membalas dendam kepada Jaka Sembuh, dan ia pun pergi untuk melaksanakan perintah tersebut bersama antek-antek sang menir.
Sampainya Ki Hitam di pasar, ia pun langsung mengumpulkan warga setempat dengan bantuan antek-antek Sang Menir. Ki Hitam pun bertanya kepada masyarakat, di mana Jaka Sembung berada, namun tidak satu warga pun yang mau mengatakannya. Karena telah lama tidak ada jawaban, Ki Hitam pun menyiksa seorang warga berada di sana untuk segera mengaku. Pada akhirnya datanglah Jaka Sembung dan ia pun berkelahi hebat dengan Ki Hitam. Jaka Sembung pun berhasil dikalahkan. Dengan segera antek-anteknya Sang Menir membawa Jaka Sembung kepada Sang Menir untuk disiksa. Maria pun mencoba menyelamatkan Jaka Sembung. Namun kejadian itu diketahui oleh ayahnya Sang Menir. Oleh ayah Sang Menir, mata Jaka Sembung pun ditusuk sampai buta. Tidak lama kemudian, datanglah Surti ingin menyelamatkan Jaka Sembung. Sayangnya kejadian itu diketahui oleh Maria. Berkelahilah Maria dan Jaka Sembung. Jaka Sembung pun berhasil melarikan diri ke hutan. Surti pun ditembak oleh Sang Menir. Lalu Jaka Sembung pun ke hutan dan ditemukan oleh gurunya di Sapu Angin. Karena Surti telah meninggal, didonorkanlah kedua mata Surti kepada Jaka Sembung. Karena tidak lama setelah gurunya ditempatkan, Ki Sapu Angin pun memberikan pusaka, sebuah kalung untuk Jaka Sembung. Dan ia berpesan, kalau kau ingin mengalahkan Ki Hitam, jangan biarkan tubuhnya menyentuh tanah. Pergilah Jaka Sembung untuk membalas dendam kepada Ki Hitam dan Sang Menir di desa. Di desa ia pun bertemu dan bertarung habis-habisan. Kau rupanya tidak kapok-kapok juga Jaka Sembung, aku akan menghabisimu Ki Hitam.
kita pun berhasil dikalahkan. Kemudian Jaka Sembung pun menyerang markas Sang Menir untuk membalas dendam. Pun berhasil dibunuh dengan menggunakan belati. Dan warga desa pun akhirnya merayakan atas kemenangan Jaka Sembung. Menolong di dalam kebaikan, membela yang lemah dan menghancurkan kebatilan serta keserakahan agar timbulnya suatu kedamaian bagi umat manusia. Cukup sekian kepada Dewan Juri yang terhormat. Itulah penampilan dari perguruan Satya Bhinneka. Baik, itulah penampilan dari Satya Bhinneka Jakarta.